Saudara, benarkah dalam praktiknya food estate menjadi kejahatan lingkungan karena hutan ditebang habis? Mengapa PDI Perjuangan tiba-tiba mengkritik program Jokowi? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rizky Aprilia. Bergabung juga Daniel Johan, politisi PKB dari Komisi 4 DPR, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Mbak Kiki, Mas Gun-Gun. Selamat Iya. malam, Bang Bung Daniel, Daniel, Mas Kang Rizky. Gun Gun, juga Mbak Rizky. Ini. Oke, kalau Kang Gun Gun melihatnya seperti apa? Kritik yang cukup keras ini sesuai tempatnya, sesuai momentumnya atau seperti apa? Gini, pertama tidak ada pernyataan dalam konteks komunikasi politik itu yang tanpa intensi, ya. Artinya ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Jadi ada 3 hal. Pertama, pilihan diksi sebagai kejahatan lingkungan itu tuduhan yang sangat serius, ya. Dan ketika misalnya itu disampaikan oleh Pak Sekjen, Mas Hasto, tentu saya harusnya juga meminta reasoning, ya, termasuk juga argumentasi yang koheren. Nah, supaya apa? Jadi pembelajaran pada publik, misalnya di area mana saja yang kemudian itu kemudian masuk dalam diksi kejahatan lingkungannya, kemudian faktor-faktor apa yang kemudian jadi argumen itu kemudian dikategorikan kejahatan lingkungannya. Nah, ini jadi diksi yang masih kita tunggu, publik menunggu apa yang kemudian jadi argumennya. Kemudian yang kedua, Mbak Rizky, ini juga menarik. Kenapa? Karena kan PDI Perjuangan adalah bagian dari pemerintahan dan backbone sebenarnya, ya. Tulang punggung utama pemerintahan Pak Jokowi dan program strategis nasional Pak Jokowi salah satunya ini kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara ini, Mbak Friska, bahwa apa yang dilakukan sebagai kritik itu wajar, tetapi sebagai bagian dari pemerintah kanalnya kan jelas tuh, ya. Jadi ketika muncul di publik dalam konteks misalnya sekarang menghangatnya situasi politik, maka jangan kemudian salahkan publik juga dan media ketika itu menjadikan isu itu menjadi isu yang terkait dengan rivalitas gitu, kontestasi elektoral. Jadi itu pasti benang merahnya akan masuk ke wilayah politis yang sangat politis. Yang sangat politis, misalnya ada sinyal dibaca sebagai sinyal renggangnya hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan terkait dukungan di Pilpres nanti. Bisa dikatakan seperti itu, bisa diasumsikan demikian? Kalau saya melihat ini kan menyangkut juga power relations atau relasi kuasa, ya. Relasi kuasa itu bisa person to person, misalnya bisa party to party gitu, ya. Kan di situ juga kalau bicara food estate bisa bicara ada Menhan, ya, yang dimana Prabowo Subianto ada di dalamnya, ada juga Mentan yang juga representasi partai tertentu, gitu, nah sebut aja Nasdem. Jadi ini tentu bacaan atau tafsir politis tidak akan terhindar, ya Mas Daniel, ya. Jadi kalau PKB kan tidak ada pernyataan eksplisit sehingga tidak ada backfire ke PKB gitu dalam konteks pernyataan ini. Okay. Nah, partainya Mbak Rizky ini menarik. Kecuali kalau misalnya Mbak Rizky turut memberi reasoning kepada kita hari ini, apa yang kemudian jadi argumen sebagai kejahatan lingkungan. Iya. Kang Gun Gun, kita akan pantau bagaimana, ya. Ini betulkah objektif atau subjektif, singkat aja? Ya, kita berharap tidak dalam konteks wacana elitis, tapi evidence based gitu. Okay. Itu yang kita harapkan supaya komprehensif, kritiknya itu bisa diterima oleh publik, nalar publik dengan ajak seperti Bang Daniel Johan udah jauh hari itu waktu dialog-dialog sebelum pemilu saya pernah dalam satu forum mengkritik itu. Jadi ya memang argumentasi. Oke, kita akan lihat kemana arahnya kritik ini. Terima kasih anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Mbak Rizky Aprilia. Terima kasih Bung Daniel Johan, politisi PKB dari Komisi 4 DPR, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Kang Gun Gun, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.